Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebeam di sini. Karena pada chapter 1119 kita melihat kembalinya bajak laut Big Mom. Di video ini gue akan jelasin seluruh kekuatan bajak laut Big Mom secara detail karena jujur kekuatannya unik-unik dan underrated banget. Selain itu, walaupun Big Mom belum dikonfirmasi meninggal, di arc selanjutnya nggak mustahil kita bisa melihat bajak laut Big Mom yang dipimpin Katakuri kembali ke cerita untuk balas dendam. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Bajak laut Big Mom secara garis besar dibagi ke 5 pangkat. Dari mulai Charlotte Lilin sebagai kapten, lalu di bawahnya ada Sweet Commanders atau gampangnya orang-orang yang punya otoritas dan kekuatan tertinggi di bawah Big Mom seperti Katakuri, Smoothie, Cracker, dan juga Snack. Lalu di bawahnya lagi ada officer seperti Perospero, Oven, Daifuku, Brule, dan lain-lain. Sisanya ada combatants atau para pejuang yang punya tugas khusus seperti Pekons, Tamago, Beje, dan Bobin. Oke, kita mulai dari kaptennya dulu ya, Charlotte Lilin aka Big Mom. Untuk gambarin kekuatan fisik Big Mom biar gampang, bayangin aja di usia 5 tahun, Big Mom udah ngebunuh beruang hanya dengan satu pukulan. Bahkan ketika lapar, Big Mom ini bisa menghancurkan Elbaf dan mengalahkan para raksasa tanpa dapat luka sedikit pun. Jadi kalian bayangin sendiri aja pas udah dewasa, Big Mom itu sekuat apa. Nah tapi meskipun Big Mom memiliki kekuatan yang luar biasa, kelemahannya yang terbesar adalah keadaan mentalnya yang gak stabil. Ketika lapar, dia akan bertindak liar dan tidak terkendali. Dia bahkan membahayakan semua orang di sekitarnya, termasuk sekutunya, dan menjadi tidak mampu berpikir dan bertindak rasional sampai dia mendapatkan makanan yang dia inginkan. Selain itu, ketika foto Mother Carmel dirusak, Big Mom akan mengalami kehancuran mental yang menyebabkan kekuatan fisiknya menurun dan menjadi lebih mudah untuk dilukai. Oke lanjut, kita bahas kekuatan buah iblis Big Mom, Soru Soru Nomi. Simpelnya, dengan Soru Soru Nomi, Big Mom bisa mengendalikan jiwa orang dan membuat jiwa-jiwa ini menjadi sesuatu yang bisa dia pegang. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan Big Mom ketika targetnya merasa takut. Ketika Big Mom sudah memiliki jiwa targetnya, dia bisa langsung membunuhnya atau mengurangi jatah umur hidup targetnya. Selain itu, Big Mom juga bisa menyatukan jiwa yang dicuri ke dalam sesuatu untuk memberi mereka kehidupan dan berubah menjadi makhluk yang disebut homies. Homies ini akan bertindak sebagai pelayannya. Hampir segala sesuatu bisa menjadi homies, termasuk hewan, tanaman, perabotan, makanan, bangunan, bahkan hal-hal yang gak berwujud seperti api, udara, dan cahaya. Satu-satunya hal yang gak bisa dibuat menjadi homies adalah orang dan juga mayat. Big Mom juga bisa mengkonsumsi jiwanya sendiri untuk membuat dirinya lebih besar dan lebih kuat. Bahkan ketika jiwanya bersatu dengan tulangnya, ketika tulang tersebut rusak, dia bisa meminta tulangnya untuk kembali ke struktur yang benar. Selain homies, Big Mom juga bisa menciptakan special homies. Nah bedanya sebenarnya simple banget. Homies biasa dibuat dari jiwa orang lain yang disatukan oleh benda atau hal lain, sedangkan special homies dibuat dari jiwa Big Mom itu sendiri. Homies ini disebut spesial karena memiliki kekuatan yang jauh lebih besar karena berasal dari jiwa Big Mom itu sendiri. Contoh special homies yang dibuat Big Mom adalah pertama, Zeus yang mampu menghasilkan petir yang sangat kuat. Kedua, ada Prometheus yang mampu membakar lawannya. Lalu ada Napoleon yang bisa berfungsi sebagai penerima informasi secara telepati dari homies lain dan menyampaikannya ke Big Mom. Selain itu, Napoleon juga bisa berubah menjadi pedang yang dapat digunakan Big Mom dalam pertempuran. Kekuatannya bahkan bisa membelah pulau. Jika Big Mom menggabungkan kekuatan Zeus dan Prometheus, dia bisa memanipulasi cuaca. Nah sekarang seperti yang kalian tahu, Zeus diganti menjadi Hera karena Zeus diambil alih oleh Nami. Nah ketika Hera, Prometheus, dan Napoleon bersatu, Big Mom bisa mengeluarkan jurus bernama Master Saber dan memanggil homie perempuan raksasa yang terbuat dari api dan petir bernama Misery. Lanjut kita bahas hakinya ya. Big Mom memiliki Hoshoku Haki, Bushoshoku Haki, dan Kenbun Shoku Haki. Hoshoku Haki Big Mom bisa dibilang cukup unik karena dia bisa menggabungkannya dengan teknik teriakan ultrasonik miliknya. Serangan ini bisa menghancurkan apapun di sekitarnya dan bisa menyakiti pendengaran musuhnya. Nah untuk status Big Mom sekarang, sampai sejauh ini belum dikonfirmasi apakah dia benar-benar mati atau enggak. Oke, sekarang kita bahas para Sweet Commander ya. Pertama ada Katakuri yang bisa dibilang anggota bajak laut Big Mom paling kuat dengan bounty terbesar setelah Big Mom, yaitu 1 miliar plus. Bahkan kalau Luffy nggak dikasih plot armor, menurut gua Katakuri udah pasti menang dan ngebantai Luffy. Oke, kita bahas kekuatan fisiknya dulu. Katakuri punya kekuatan fisik yang luar biasa. Bayangin aja Katakuri mampu ngelempar permen jelly dengan kecepatan yang setara dengan peluru hingga bisa membunuh targetnya. Katakuri juga sangat cepat, hampir setara dengan Snakeman Luffy, dan daya tahan tubuhnya juga kuat banget.
banget. Katakuri masih bisa bertahan setelah menerima serangan Gear 4 Luffy dan bisa dengan cepat pulih dan melakukan serangan balik. Untuk buah iblisnya sendiri, Katakuri memiliki kekuatan Mochi Mochi no Mi. Mochi Mochi no Mi merupakan buah iblis paramesia spesial yang bisa membuat Katakuri bisa menciptakan, mengendalikan, dan mengubah tubuhnya menjadi mochi. Jadi mirip banget dengan pengguna Logia. Bahkan fun fact, Oda pernah menyebut buah iblis Katakuri sebagai Logia hingga akhirnya diganti menjadi spesial paramesia karena mochi bukan elemen alam atau alami. Nah, karena Katakuri bisa mengubah tubuhnya menjadi mochi, Katakuri bisa menghindari serangan apapun menembus tubuh mochinya mirip seperti Logia. Hal ini dikarenakan Katakuri memiliki Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi, jadi dia bisa memprediksi serangan musuhnya. Katakuri bisa mengubah tubuhnya menjadi mochi sebelum terkena serangan tersebut. Selain itu, karena Katakuri sudah awaken, dia bisa mengubah lingkungan sekitarnya menjadi mochi juga. Untuk hakinya sendiri nggak usah ditanya lah ya, Katakuri punya semua jenis haki. Houshoku Haki ditunjukkan ketika beradu dengan Luffy. Busho Shokuhaki ditunjukkan ketika Katakuri mengeraskan mochinya untuk teknik bernama Yakimochi. Nah, yang paling advance adalah Kenbun Shokuhakinya. Katakuri bisa melihat masa depan beberapa detik untuk memprediksi segala jenis serangan musuhnya. Oke, lanjut ke Sweet Commander lainnya, Charlotte Smoothie, yang merupakan komandan dengan bounty tertinggi setelah Katakuri, yaitu 900 juta plus plus. Smoothie memiliki kekuatan buah iblis Shibo Shibo no Mi. Buah iblis paramesia ini membuat Smoothie bisa mengeringkan cairan dari benda hidup atau benda mati. Smoothie biasanya akan memeras targetnya seperti kain basah atau dengan memotongnya. Efeknya, musuh akan merasa nggak berdaya karena mereka mengalami dehidrasi yang luar biasa. Smoothie bisa memeras apa aja dari mulai makhluk hidup seperti manusia dan hewan hingga benda mati seperti lava. Hasil perasan Smoothie biasanya akan menghasilkan jus yang bisa diminum oleh Smoothie itu sendiri. Selain memeras orang lain, Smoothie juga bisa memeras dirinya sendiri untuk mengeluarkan zat-zat berbahaya yang ada di tubuhnya. Contohnya ketika Smoothie memeras kakinya untuk mengeluarkan racun dari Reiju. Selain diminum, hasil perasan Smoothie juga bisa dimasukkan ke dalam tubuhnya atau senjatanya. Jadi seakan-akan kayak diserap gitu. Nah, efeknya tubuh dan senjata Smoothie akan membesar dan kekuatannya menjadi berkali-kali lipat. Nah, ketika cairan itu sudah diserap ke tubuh atau senjata Smoothie, dia bisa mengeluarkannya kembali dalam bentuk serangan jarak jauh seperti laser. Hal ini ditunjukkan Smoothie ketika menyerang Sunny. Untuk hakinya sendiri, Smoothie memiliki Bushoshoku dan Kenbun Shokuhaki menurut Fever Card. Oke, lanjut ke Sweet Commander lain, Cracker. Cracker memiliki kekuatan buah iblis paramesia Bisu Bisu no Mi yang membuatnya bisa menciptakan dan memanipulasi biskuit dengan cara menepuk tangannya. Cracker biasanya akan menciptakan prajurit unlimited dengan biskuitnya, lalu Cracker akan bersembunyi di dalam salah satu prajurit tersebut sebagai pertahanan. Biskuit yang diciptakan Cracker memiliki sifat yang sangat keras, apalagi jika Cracker menambahkan Busho Shokuhaki pada biskuitnya. Salah satu cara untuk menghancurkannya adalah dengan memakannya atau menyiramnya dengan air agar biskuit tersebut menjadi lunak. Untuk hakinya sendiri, selain Busho Shokuhaki, Cracker juga diketahui memiliki Kenbun Shokuhaki menurut Fever Card. Selain itu, Cracker juga memiliki pedang besar bernama Pretzel. Pedang tersebut merupakan salah satu dari Meito atau pedang yang terkenal kuat dan memiliki nama. Kita lanjut ke Sweet Commander terakhir, Charlotte Snack, yang sayangnya sekarang sudah turun pangkat ke officer karena sebelumnya dikalahkan oleh Uruji. Untuk kekuatannya sendiri jujur belum banyak terlihat, tapi sebagai mantan Sweet Commander, otomatis Snack lebih kuat dari anggota biasa seperti Perospero, Oven, Daifuku, dan lain-lain. Oke, lanjut ke pangkat di bawah Sweet Commander, yaitu Officer. Officer pertama adalah Perospero yang merupakan anak paling tua dari Big Mom. Walaupun Perospero bukan Sweet Commander, tapi karena dia anak paling tua, Smoothie yang merupakan Sweet Commander terlihat sangat menghormatinya dan mengikuti perintahnya. Perospero memiliki kekuatan buah iblis paramesia Peroperonomi yang membuat dirinya bisa menciptakan dan mengendalikan permen. Kekuatannya cukup fleksibel dan hampir bisa membuat apapun. Beberapa teknik yang Perospero tunjukkan sejauh ini adalah, pertama adalah Candyman yang menurut gua cukup berbahaya. Perospero akan menyelimuti musuhnya dengan permen, lalu permen tersebut lama-lama akan mengeras dan akan menghentikan pernapasan dan membunuh musuhnya dengan mudah. Lalu ada Candy Wall atau Candy Armor, ini cocok banget buat pertahanan. Perospero akan membuat dinding super
keras dari permen atau melapisi tubuhnya dengan permen. Dinding ini mampu menahan serangan Gear 3 dari Luffy dan serangan meriam dari Beje. Teknik Candy Armor ini juga yang menyelamatkan Perospero dari serangan bom bunuh diri milik Pedro. Lalu terakhir ada Ame Umi Ushi yang gampangnya Perospero bikin siput dari permen sehingga dia bisa bergerak di atas air. Untuk hakinya sendiri, Perospero memiliki Kenbunshoku dan Bushoshoku haki menurut Fever Card. Kita lanjut ke Daifuku yang memiliki kekuatan buah iblis Paramecia Hoya Hoya no Mi. Dengan buah iblis ini, Daifuku bisa memanggil jin dari tubuhnya dengan cara menggosok-gosok perutnya. Jin ini sangatlah kuat, bahkan Sanji sangat kesulitan melawannya. Selain itu, jin yang Daifuku ciptakan juga bisa berubah menjadi lebih besar lagi untuk meningkatkan serangannya. Nah, nggak cuma itu, jin ini juga bisa berubah menjadi asap untuk menghindari serangan. Beberapa teknik yang ditunjukkan Daifuku adalah: pertama, ada Maji Giren. Dengan teknik ini, jin Daifuku akan menyerang musuhnya dengan senjata bernama Halber. Kedua, ada Majin Saidan. Mirip dengan serangan sebelumnya, bedanya serangan ini biasanya digunakan untuk serangan jarak jauh. Kelemahan buah iblis ini adalah Daifuku harus terus-menerus menggosok perutnya untuk menjaga jinnya tetap hadir. Selain itu, jaraknya juga cukup terbatas. Daifuku harus selalu ada di dekat jinnya. Lanjut ke Charlotte Oven. Kita bahas fisiknya terlebih dahulu. Oven diketahui merupakan salah satu anak Big Mom yang memiliki fisik terkokoh. Oven sama sekali tidak terluka ketika menerima serangan dari Niji dan Sanji, seorang manusia super yang sudah dimodifikasi. Selain itu, Oven bahkan juga pernah ditabrak kapal besar Beje, tapi tidak terlihat kesakitan sedikit pun. Lanjut ke buah iblisnya, Oven memiliki kekuatan Netsu Netsu no Mi. Seperti namanya, dengan buah iblis ini, Oven bisa mengeluarkan panas yang sangat tinggi dari tubuhnya, sehingga Oven bisa membakar apapun yang disentuhnya. Beberapa teknik yang ditunjukkan sejauh ini adalah: pertama, Nekai Jigoku. Oven akan memasukkan tangannya ke dalam laut lalu memanaskan tubuhnya. Efeknya, air laut tersebut akan mendidih, membakar apapun yang ada di dalamnya. Kedua, ada Nekai Gyorai. Oven akan menyelupkan tangannya ke dalam air juga, tetapi bedanya Oven akan menciptakan laser panas yang akan mengejar targetnya. Selain itu, panas dari tubuh Oven juga bisa disalurkan ke senjatanya, membuat senjatanya terbakar. Panas tinggi ini juga bisa digunakan secara defensif karena bisa mencegah musuhnya mendekatinya. Untuk hakinya sendiri, Oven memiliki Bushoshoku dan Kenbunshoku haki menurut Fever Card. Kita lanjut ke Amande, salah satu pendekar pedang terkuat di bajak laut Big Mom yang sudah diakui reputasinya oleh keluarga Vinsmoke. Amande memiliki salah satu pedang Meito yang sudah otomatis memiliki kualitas yang sangat tinggi bernama Shirou. Kemampuan pedang Amande bisa dibilang cukup impresif sejauh ini. Amande berhasil memotong Kingbaum dengan sangat mudah. Selain itu, Amande juga bisa memotong dinding permen milik Perospero yang terkenal sangat keras. Bahkan Gigan Pistol milik Luffy nggak mampu menghancurkannya. Kita lanjut ke Opera yang memiliki buah iblis Kuri-Kuri no Mi. Buah iblis Paramecia ini membuat Opera bisa menciptakan dan memanipulasi krim dengan jumlah yang nggak terbatas. Uniknya, krim yang diciptakan Opera jika terkena musuhnya bisa menimbulkan luka bakar. Efeknya, karena Opera menyelimuti tubuhnya dengan krim tersebut, musuhnya akan sulit menyerangnya dari jarak dekat karena ada resiko terkena krimnya dan terbakar. Salah satu teknik yang ditunjukkan Opera adalah Krim Monster. Opera akan membentuk banyak tentakel yang terbuat dari krim, membuatnya mirip seperti Kraken. Lanjut ke Brule yang sebenarnya sangat lemah ketika tidak memiliki buah iblis. Brule dengan mudah dikalahkan oleh Chopper dan Carrot serta berhasil ditangkap Luffy ketika keadaan Luffy sedang benar-benar kelelahan. Untuk buah iblisnya, Brule memiliki kekuatan Mira Mira no Mi yang membuatnya bisa menciptakan dan memanipulasi cermin. Brule dapat menggunakan cerminnya untuk memantulkan serangan kembali ke lawannya, jadi cukup kuat dari sisi defensif. Selain itu, Brule juga dapat mengubah cermin yang disentuhnya menjadi portal untuk masuk ke dunia cermin. Di dalam dunia cermin, kita bisa menemukan banyak cermin juga yang terhubung pada cermin lain di dunia nyata, sehingga kita bisa berpindah tempat dengan keluar masuk melalui cermin yang ada di sana. Kekuatan Brule ini cocok banget buat menyusup ke tempat-tempat yang diinginkan selama tempat tersebut memiliki cermin di dalamnya. Selain itu, dunia cermin juga sangat cocok digunakan sebagai penjara karena Brule menjadi satu-satunya pemegang kuncinya. Musuhnya akan terjebak di dalam dunia cermin selamanya hingga Brule membebaskannya. Terakhir,
Brule juga memiliki kemampuan mengubah dirinya atau makhluk hidup lain berdasarkan pantulan dari cermin. Kelemahannya adalah fisik yang ditiru Brule tidak sepenuhnya mirip karena terkena efek kaca. Contoh, luka Luffy yang asli ada di sebelah kiri, tapi ketika ditiru Brule, lukanya akan ada di sebelah kanan karena efek kaca. Selain kekuatan buah iblis, Brule juga diketahui memiliki pengetahuan soal medis yang ditunjukkan ketika mengobati Katakuri. Kita lanjut ke Bascarte, yang sejauh ini kita masih belum dapat penjelasan kenapa dia bisa memiliki kemampuan untuk menciptakan api dari tangannya. Kekuatan api milik Bascarte cenderung cukup lemah karena kita diperlihatkan Bascarte tidak mampu membakar baju dari keluarga Vinsmoke. Di anime, selain dari tangannya, Bascarte juga mampu mengembuskan api dari mulutnya. Kita lanjut ke Montedor yang memiliki buah iblis buku-buku Nomi. Buah iblis Paramecia ini bisa membuat Montedor memanipulasi buku. Montedor bisa mengendalikan buku-buku di sekitarnya secara telekinesis, bahkan bisa menggunakannya sebagai pijakan. Untuk penggunaannya sendiri, Montedor biasanya menggunakan buku-buku ini untuk menjebak dan memenjarakan musuhnya. Contoh, dalam kasus menjebak, Montedor akan melayangkan buku dan membukanya di depan targetnya, membuat targetnya akan berhalusinasi seakan-akan ada di dunia buku. Pada momen ini, Montedor biasanya akan memanfaatkannya untuk menyerang karena targetnya sedang tidak sadar. Teknik ini bernama Honosekai. Cara menghentikannya adalah dengan menutup bukunya. Lanjut, untuk kasus memenjarakan musuhnya, Montedor biasanya akan memasukkan targetnya ke dalam buku lalu memakunya dengan paku yang terlihat tidak bisa dihancurkan. Ketika musuhnya ada di dalam buku, mereka tidak akan bertambah tua. Oleh sebab itu, kemampuan ini dimanfaatkan Montedor untuk menyimpan seluruh koleksi ras-ras langka yang dikumpulkan Big Mom. Jujur, ini jahat sih kalau dipikir-pikir. Cara untuk bebas dari buku Montedor adalah membakarnya, walaupun ada resiko orang di dalamnya juga ikut terbakar. Kita lanjut ke Galete yang memiliki kekuatan buah iblis Paramecia Bata-Bata Nomi. Buah iblis ini membuat Galete menjadi manusia mentega. Dia bisa menciptakan mentega secara tak terbatas serta mengendalikannya. Walaupun sifat mentega di dunia nyata biasanya cair, mentega yang diciptakan oleh Galete memiliki sifat yang sangat lengket dan keras. Untuk penggunaannya sendiri, sejauh ini Galete baru menunjukkan kekuatannya untuk melumpuhkan musuhnya dengan cara mengikatnya dengan mentega. Kita lanjut ke Charlotte di Couplets yang merupakan seluruh anak kembar yang dimiliki Big Mom. Totalnya ada 10 anak. Salah satu anak kembar yang bernama Nyushi memiliki kekuatan buah iblis Paramecia Gocha-Gocha Nomi. Buah iblis ini bisa dibilang unik banget dan secara mengejutkan cukup OP. Gocha-Gocha Nomi bisa membuat penggunanya melakukan fusion atau bergabung dengan orang lain. Hasilnya adalah individu baru yang berukuran jauh lebih besar tergantung sebanyak apa orang yang difusion. Contoh, Nyushi biasanya menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menggabungkan 10 anak kembar Big Mom termasuk dirinya menjadi seorang raksasa. Enggak cuma fisik dan pakaiannya aja yang bergabung, senjata yang dibawa oleh target fusionnya juga akan ikut menyatu. Contoh, seluruh anak kembar Big Mom membawa senjata sabit kecil, tetapi ketika bergabung senjata sabit itu seakan-akan menyatu menjadi besar. Nah, sejauh ini kita belum tahu apakah buah iblis ini bisa melakukan fusion secara paksa atau harus sepakat dua-duanya. Kenapa gue bilang buah iblis ini cukup OP? Karena bayangin aja, misalnya Nyushi bisa bergabung dengan seluruh anak dari Big Mom yang jumlahnya 85 orang. Nyushi pasti bisa menjadi manusia super raksasa yang punya kekuatan luar biasa. Kita lanjut ke Pudding, salah satu anggota yang memiliki salah satu ras yang paling langka, yaitu ras mata tiga. Ketika sudah awaken, diketahui ras mata tiga akan mampu membaca poneglyph. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa Blackbeard menculiknya. Kemampuan Pudding itu bervariasi banget. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, Pudding jago banget acting. Dia bisa berpura-pura jadi wanita yang baik, lembut, dan polos. Kemampuan aktingnya bahkan bisa menipu hampir semua orang termasuk warga Totoland dan beberapa anggota Straw Hat. Karena kemampuannya ini, Big Mom memanfaatkannya untuk menjalankan rencana-rencana yang memerlukan tipu daya dan pengkhianatan seperti yang dilakukan pada keluarga Vinsmoke. Kedua, kemampuan acting Pudding juga disupport dengan kekuatan buah iblisnya, Memo-Memo Nomi. Buah iblis Paramecia ini bisa membuat Pudding memanipulasi ingatan musuhnya. Caranya, Pudding akan meraih kepala targetnya, lalu Pudding akan mengambil kenangan targetnya dalam bentuk lembaran film. Dari sana, Pudding bisa memotong lembaran film tersebut untuk menghapus
menghapus sebagian atau seluruh ingatan seseorang. Nggak cuma menghapus, Puding juga bisa mengeditnya. Jadi Puding bisa mengambil ingatan orang lain, sebut saja A, lalu ingatan tersebut ditempel di orang yang berbeda, sebut saja B, sehingga B akan memiliki ingatan dari A. Proses ini biasanya cukup membuat targetnya kesakitan hingga pingsan setelahnya. Terakhir, Puding juga cukup ahli dalam bidang kuliner serta kartografi. Artinya, Puding punya keahlian untuk menggambar peta hanya dari ingatannya. Oke, sekarang kita lanjut ke sub anggota bernama Combatants atau pejuang yang biasanya memiliki tugas khusus. Combatants pertama adalah Pecoms, bersama Tamago bertugas untuk keliling nagihin permen ke pulau aliansi Big Mom. Kekuatan Pecoms bisa dibilang cukup bervariasi. Pertama, Pecoms memiliki buah iblis Kame Kame no Mi. Buah iblis Zoan ini membuat Pecoms bisa berubah menjadi kura-kura. Pecoms mengatakan bahwa cangkangnya memiliki kekuatan sekeras berlian. Oleh sebab itu, buah iblis ini sangat cocok untuk pertahanan. Lanjut, Pecoms yang merupakan anggota suku Minx juga memiliki kemampuan alami untuk menghasilkan listrik dan berubah menjadi sulong. Otomatis, pada bentuk sulong, fisik dan kemampuan bertarung Pecoms akan jauh meningkat. Sayangnya, Pecoms saat ini belum mampu mengendalikannya dengan sempurna. Terakhir, Pecoms juga memiliki Bushoshoku dan Kenbunshoku Haki. Bushoshoku Haki ditunjukkan Pecoms ketika berhasil memukul Karibo yang merupakan pengguna Logia. Sedangkan Kenbunshoku Haki diinformasikan melalui Fever Card. Kita lanjut ke partner Pecoms, Tamago. Sama seperti Pecoms, kemampuan Tamago juga cukup bervariasi. Karena berasal dari suku kaki panjang, kaki Tamago merupakan titik utama kekuatannya karena lebih kuat dari kaki suku lainnya. Tamago mampu melakukan serangan tendangan cepat, bahkan bisa memutar kakinya secara horizontal. Untuk buah iblisnya, Tamago memiliki kekuatan buah iblis yang cukup unik bernama Tama-Tama no Mi. Berbeda dengan buah iblis Zoan lainnya yang membuat penggunanya berubah menjadi hewan secara lengkap, Tama-Tama no Mi membuat Tamago mendapatkan bentuk dan sifat dari telur ayam. Biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh aja kali ya. Orang normal ketika terkena serangan biasanya akan terluka atau bahkan mati. Sedangkan tubuh Tamago karena memiliki sifat seperti telur ayam, ketika menerima serangan tubuhnya hanya akan retak dan akan mengeluarkan kuning telur. Nah, kuning telur ini akan berevolusi menjadi bentuk baru yang lebih kuat bernama Viscount Hyoko atau gampangnya anak ayam. Lalu jika Tamago kembali terkena serangan fatal yang menyebabkan tubuhnya retak lagi, kuning telurnya akan berevolusi lagi menjadi bentuk baru yang jauh lebih kuat bernama Count Niwatori atau ayam dewasa. Ini evolusi terkuatnya. Nah, jika terkena serangan fatal lagi, Tamago akan kembali ke bentuk semula bernama Baron Tamago dan evolusi itu akan terus berulang. Oleh sebab itu, buah iblis ini sangat bagus secara defensif karena bisa mencegah Tamago mati. Lah terus cara bikin Tamago mati gimana caranya ya? Tamago bisa dibunuh ketika ada di fase kuning telur. Jadi musuhnya harus membunuhnya pada saat Tamago berbentuk kuning telur atau sedang di tengah-tengah proses evolusi. Untuk hakinya sendiri, Tamago memiliki Kenbunshoku dan Bushoshoku Haki menurut Fever Card. Kita lanjut ke Combatants yang lain. Bobin, tugasnya ngebakar pulau yang gagal membayar permen atau upeti bulanan kepada Big Mom. Bobin tidak memiliki kekuatan yang menonjol kecuali kekuatan hipnotisnya. Bobin memiliki kemampuan untuk memancarkan sinar yang dapat membuat orang tertidur dengan cara menggerakkan kepalanya. Selain beberapa anggota yang gue sebutkan, masih ada beberapa member lain yang cukup penting seperti Sresen, mantan anggota bajak laut Rock. Kalian bisa cek kekuatan Sresen di video ini ya, karena gue udah bahas lengkap. Selain itu ada Beje yang akan gue bahas terpisah di video kekuatan Supernova. Nah, untuk anggota lain sebenarnya masih banyak banget karena jumlah anak Big Mom sendiri itu totalnya ada 80++. Selain anggota yang gue sebutin sebelumnya, kekuatan anggota lainnya bisa dibilang cukup generik atau umum dan gak menarik karena gak punya buah iblis atau skill khusus. Kekuatan mereka sebatas fisik yang kuat atau punya kemampuan pedang yang bisa dibilang cukup standar. Nah, itu dia kekuatan seluruh anggota bajak laut Big Mom. Coba komen dong anggota bajak laut Big Mom favorit kalian. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.